Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Li-Ning WO-Weight All City 12. Akhirnya ya, kita nge-review sepatu basket dari brand Cina lagi. Dan akhir-akhir ini lumayan banyak loh kita nge-review sepatu basket dari brand Cina. Karena kebetulan untuk brand seperti Li-Ning, terus sepatu-sepatu kayak Rigorer, itu udah mulai masuk ke Hoops Point. Makanya gue sekarang bisa ngedapetin sepatu brand Cina itu lebih gampang gitu. Nggak kayak dulu, harus PO-PO, harus nungguin, dan lain sebagainya. Dan yang gue demen banget untuk perilisan sepatu WO-Weight All City 12 ini, meskipun ini sepatu yang bisa dibilang udah cukup lama ya dirilisnya, tapi gue ngerasa ini merupakan salah satu sepatu yang cocok buat dipakai di lapangan basket outdoor. By the way, tahun kemarin gue sampai saking gak nemunya sepatu basket yang emang cocok aja gitu dipakai outdoor. Gue gak nemu banyak list, maksud gue sampai gak ngebikin top 5 sepatu basket yang bisa dipakai di lapangan outdoor. Karena menurut gue jujur aja nggak banyak banget yang personally gue temuin, dan ada beberapa fitur-fitur yang menurut gue sangat-sangat harus diperhatikan ketika kalian tuh mencari sepatu basket yang bisa digunakan di lapangan basket outdoor. Dan banyak dari kalian yang infoin kalau nyari sepatu basket buat lapangan outdoor yang worth it itu harusnya lebih sering lirik ke brand Cina bang. Ya emang, tapi secara availability-nya itu nggak sebanyak di tahun-tahun 2025 kayak gini guys. Dan gue happy sih sekarang brand Cina udah mulai banyak yang masuk, dan akhirnya kita bisa bahas. Untuk sepatu ini sendiri, gue bakal infoin kriteria apa aja yang gue taruh untuk sepatu basket yang layak untuk digunakan di lapangan basket outdoor, dan kita bakal bedah sama-sama guys. Yang pertama, udah pasti dari sisi outsole-nya. Outsole yang digunakan harus kelihatan tebel guys, dan yang paling penting sebenarnya nggak cuma tebelnya aja, tapi harus bisa perform secara optimal. Dan sepatu WO-Weight All City 12 ini kalian bisa lihat sendiri, mostly menggunakan perpaduan antara herringbone, ada beberapa garis-garis yang digunakan juga, dan ini rubbernya menurut gue sih tebel banget. By the way, waktu first impression gue megang sepatu ini, bagian karetnya tuh berasa kayak lengket banget, entah dari sisi rubber compoundnya, dan waktu gue kemarin coba di lapangan, gue ngerasa ini merupakan salah satu opsi traction yang terbilang cukup solid juga. Emang sih gue makanya di lapangan indoor, tapi balik lagi gue udah nge-review sepatu basket itu lumayan banyak, dan kelihatan lah rubber yang bisa durable ataupun rubber yang dari sisi ketahanannya itu sangat-sangat diperhatikan. Dan by the way, ngeliatin dari sisi implementasi tractionnya, ini juga desainnya menurut gue keren banget, sangat-sangat diperhatikan oleh Li-Ning. Di sini ada siluet AC12 yang dimaksud pastinya All City 12 guys. Dan nggak sampai di situ aja, salah satu komponen penting untuk sebuah sepatu basket outdoor adalah dari sisi implementasi cushion yang seharusnya juga sangat diperhatikan. Banyak ya kita nemuin sepatu basket outdoor, terutama untuk seri-seri sepatu basket budget, itu bagian bawahnya emang tebel. Tapi di satu sisi, ketika kalian menggunakan sepatunya, lapangan basket outdoor itu notabene punya permukaan yang bisa dibilang tuh lebih keras gitulah guys. Jadi secara impact protection, seharusnya tuh kita membutuhkan proteksi yang lebih ekstra dari sisi cushioningnya dibandingkan kalau kita bermain basket di lapangan basket indoor. Di sepatu ini kita tetap mendapatkan teknologi andalan dari Li-Ning, which is kita mendapatkan cushioning boom yang udah diimplementasikan sebagai cushioning system yang ada di sepatu ini juga. Meskipun sepatu ini tuh bukan seri flagshipnya WO-Weight, tapi dengan kita tetap mendapetin teknologi cushion boom, itu buat gue gokil banget sih. Apalagi sepatu ini dijual dengan harga Rp1.999.000. Gue ngerasa cushioning yang kita dapat aja itu udah sangat di atas rata-rata guys. Gue ngerasa implementasinya itu bouncy banget, sangat-sangat responsif, dan feel yang dikasih juga menurut gue tuh enak banget waktu pertama kali gue menggunakan sepatu ini. Padahal di bagian samping sepatunya sampai ke bagian belakang sini dikit, ini mostly di cover dengan adanya penggunaan TPU. Tapi TPU yang digunakan di sepatu ini juga feel-nya tuh nggak yang kaku-kaku banget, dan menurut gue ngasih feel yang pas aja secara keseluruhan, terutama buat kalian yang sangat mengutamakan impact protection dan cushioning yang berasa bouncy di sepatu ini guys. Sebenarnya secara konstruksi cushionnya yang cukup menarik, kemarin gue sempat ngeliat reviewnya Foot Dr. Zach, dia itu nunjukin kalau misalnya sepatu ini punya arch support nggak cuma satu tapi dua implementasinya. Jadi di bagian bawah sini kalian bisa lihat ada implementasi shank plate, dan kalau kalian copot insole-nya di bagian dalam sepatunya, di situ kalian juga bisa ngeliat
ada layering yang menunjukkan kalau terdapat shank plate tepat di bagian bawah kaki kita persis. Dan waktu sepatunya dibelah jadi dua, di bagian tengahnya ini kopong guys, kelihatan gitu waktu Dr. Zack ngebedah sepatunya. Dan itu menurut gue jadi salah satu fitur yang menarik gitu di sepatu ini. Karena dengan adanya rongga di bagian tengah sini, menurut gue ini juga jadi salah satu faktor untuk ngebikin foam yang ada di sepatu ini ekspansinya itu bisa lebih optimal lagi. Dan gak sampai di situ aja, secara implementasi insole-nya menurut gue sih sebenarnya standar, tapi ya cukup oke lah untuk sepatu yang bisa dibilang bukan lini flagshipnya Way of Wade. Masih terbilang cukup oke dan ada sedikit density yang ditawarkan di insole yang ada di sepatu ini guys. Selain itu, sewaktu dipakai gue juga ngerasa sepatu ini tuh lumayan ngingetin sama seri-seri signature-nya Kyrie, dimana itu jadi salah satu hal yang bikin gue demen juga sih sama sepatu ini. Mungkin buat kalian agak concern juga secara stabilitas sepatunya dengan adanya build yang rounded di area depan ini. Buat gue sih juga feel-nya masih netral-netral aja, bakalan tetap terjaga karena sepatu ini juga udah dilengkapi dengan adanya TPU di bagian samping, jadi foamnya itu nggak over collapse, dan di area sampingnya di sini juga ada extra rubber yang menjalar, yang ini juga berfungsi untuk memberikan kalian lateral support sewaktu menggunakan sepatu ini juga. Bagian depannya di sini terdapat fitur rounded outsole, terutama di area forefoot-nya, tapi ini juga nggak ekstrim-ekstrim banget, kayak pas aja gitu. Dan di bagian sampingnya di sini kalian bisa ngeliat lagi ada bagian outsole yang menjalar di area samping, yang ini juga berfungsi untuk memberikan kalian coverage ekstra waktu menggunakan sepatu ini. Kalau kalian shifty banget lah ya, kayak Kyrie Irving yang kalau ngelakuin crossover itu kakinya sampai miring-miring kayak gini, dragging di area sini, ini menurut gue ngebantu banget. Dan dengan adanya rubber compound yang digunakan seperti yang gue bilang tadi, berasa kayak keset banget gitu rubbernya, lumayan ngasih sensasi yang cukup oke lah sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dengan adanya bagian yang rounded di area depan, feel-nya juga berasa smooth banget waktu dipakai, ada torsional plate-nya juga. Dan awalnya yang gue kira sepatu ini tuh bakal jadi salah satu sepatu yang B aja gitu, tapi ternyata ini jadi salah satu sepatu yang menarik dan punya fitur-fitur yang terbilang cukup gokil juga. Hal-hal yang biasa paling di sepatu ini yang gue temukan mungkin dari sisi implementasi materialnya aja, dimana material yang digunakan ini basic aja secara keseluruhan, hampir sama dengan apa yang kalian sering temukan di sepatu-sepatu basket zaman sekarang, mostly menggunakan material tekstil. Ada beberapa implementasi fused overlay-nya juga untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Secara implementasi tangnya menggunakan open cell mesh yang itu berfungsi untuk memberikan ventilasi juga. Dan satu mungkin yang berasa agak aneh juga, terutama untuk di colorway yang ini, gue nggak tahu colorway lain kayak gimana, tapi di bagian dalam sepatunya tepat di area sini, di sini tuh kayak ada ekstra material yang menurut gue seharusnya nggak perlu sih. Di sini tuh kayak ada bagian yang dibolongin kayak di sisi luarnya, padahal kan di bagian dalam nih kayak nggak ada bordirannya sama sekali kan. Cuma secara build konstruksi di bagian dalam, kalian bisa lihat kalau misalnya talinya diginiin, di sini tuh berasa kayak ada ekstra materialnya gitulah guys. Agak aneh lah kalau menurut gue. Dan waktu pakai sepatu ini pertama kali, di area sini berasa agak digging, dan mungkin aja ini jadi bagian yang butuh break in time lebih lanjut guys. Desainnya tuh sebenarnya simple ya di sepatu ini. Leaning lebih banyak kayak main grafis aja, terutama di bagian upper, dan main warna sih rasanya. Warnanya menurut gue sih asik banget. Dan di sini kalian bisa lihat banyak garis-garis yang ditawarkan. Di bagian samping di sini pasti ada logonya Wade, dan di belakang di sini ada implementasi synthetic overlay juga, sama ada beberapa jahitan kayak crown seperti ini, logonya Way of Wade, dan main tali banget kalau menurut gue. Talinya kelihatan asik sih, ini desain talinya, warna-warnanya sih. Selain itu di bagian atas kalian bisa lihat di sini ada signature-nya Wade, ada logonya lagi, sama ada tulisan Wade juga. Pemilihan warna jadi salah satu faktor yang sangat-sangat menonjol, terutama di perilisan sepatu ini guys. Tapi secara keseluruhan gue juga ngerasa fit yang ditawarkan oleh sepatu ini juga bagus banget, bener-bener one to one. By the way, gue pakai true to size, dan buat kalian punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Dimana gue seneng sih sama adanya padding-padding ekstra, terutama di area heel ini, yang di sini dikasih ada excess materialnya lagi. Beda lah, dan ini dapat memberikan kenyamanan ekstra juga sewaktu gue pakai sepatu ini. Dan juga padding-padding di sisi dalam sampingnya sebenarnya nggak terlalu tebel-tebel banget, tapi pas aja. Secara kontur yang sebenarnya paling menentukan adalah dari sisi bagian depannya yang stream seperti ini. Buat gue sih enak banget, dan fit yang ditawarkan ini menurut gue one to one banget, sangat-sangat snug.
dan cocok lah buat gue yang emang demen sama sepatu-sepatu basket yang fitnya itu seperti ini guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Li-Ning WO Fit All City 12. Terutama buat kalian yang mencari sepatu basket yang cocok buat dipakai outdoor, ini menurut gue jadi salah satu jawabannya, karena nggak cuma di bagian traksinya aja yang tebel, tapi secara implementasi cushion, secara fit yang ditawarkan, dan juga fitur-fiturnya lagi menurut gue sangat-sangat diperhatikan. Dan gue nggak nyangka juga kalau sepatu ini lumayan ngingetin gue sama seri signature-nya Kyrie Irving. Secara looks-nya juga menurut gue sih cakep banget, detail-detail yang ditawarkan juga asik, dan ngelihat brand Cina yang rilis sepatu ini dan dijual dengan harga 1,9 kayak tadi, buat gue sih ini jadi salah satu highlight yang cukup menarik, terutama di sepatu basket yang rilis di Indonesia saat ini. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Li-Ning WO Fit All City 12 ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point, dan lagi ada promo buy one get one sampai tanggal 15 Februari nanti. Kalian bisa cek aja langsung di Instagramnya Hoops Point, karena sekarang juga mereka banyak banget nyediain brand-brand Cina yang udah mulai masuk ke Indonesia. Makin gokil lagi guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace.